Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai teori portofolio. Kemudian yang terhormat investasi dan portofolio yaitu Bu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Next. Kemudian kami dari kelompok 10 pada kelas MIPC. Di sini ada anggota kami. Yang pertama itu ada Nadia Asyura, yang kedua ada Bintang Rahmat, dan yang ketiga ada Dinda Puspita. Untuk pembahasan yang pertama ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Next. Tentang CAPM. CAPM ini pertama kali itu dicetuskan oleh William Epstein, Linter, dan Mosin. Nah, pada tahun itu di antara 1964 sampai dengan 1966. Di sini para investor itu membutuhkan sebuah alat analisis atau metode perhitungan untuk menentukan tingkat pengembalian atau return, atau juga bisa disebut keuntungan portofolio oleh para investor dalam menanamkan modalnya. Nah, CAPM sendiri ini merupakan salah satu model keseimbangan yang mengilustrasikan mengenai hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian secara sederhana. Nah, pada CAPM sendiri dinyatakan bahwa return atau pengembalian dan sensitivitas sekuritas terhadap perubahan pengembalian portofolio di pasar. Next. Nah, kemudian ada tujuan dari CAPM. Nah, CAPM ini memiliki tujuan untuk investor ini dapat memutuskan mengenai tingkat pengembalian ekspektasi yang diharapkan dari aset yang memiliki risiko. Kemudian, untuk mengukur risiko tersebut yang tidak sistematis ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan melalui prediksi return atau pengembalian. Next. Nah, di sini ada fungsi pertama itu adalah sebagai tolak ukur pada evaluasi mengenai rate of return atau tingkat pengembalian pada investasi. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal, CPM ini menjadi alat ukur atau tolak ukur untuk evaluasi risiko-risiko yang akan dihadapi dan kemudian pengembalian yang diharapkan pada portofolio yang mereka miliki. Kemudian, tingkat pengembalian, ekspektasi suatu aset dalam pasar modal. Di sini, seperti yang sudah disebutkan, seperti nomor 1 juga, dia juga menjadi alat bantu untuk memprediksi tingkat pengembalian dan ekspektasi, sehingga para investor ini dapat melakukan pengukuran terhadap risiko pada portofolio yang mereka miliki. Next. Nah, di sini ada asumsi CPM. Jadi dalam asumsi ini disebutkan bahwa tidak ada biaya transaksi. Namun pada kenyataannya, dalam perdagangan pasar modal terdapat biaya transaksi apabila melakukan jual beli saham. Kemudian, saham dapat dipecah dan tidak terbatas. Namun, pada kenyataannya pada pasar modal hanya diperjualkan dalam bentuk lot, yaitu informasi terbuka bagi mendapatkan, namun juga terdapat keterbatasan bagi para investor terhadap informasi-informasi tertentu. Kemudian, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Pada kenyataannya, apabila melakukan jual beli saham atau ada investor. Kemudian juga, investor merupakan orang yang rasional. Namun pada realitanya, di pasar modal sendiri, tidak semua investor merupakan orang yang rasional. Kemudian juga, diperbolehkan melakukan short sale. Pada kenyataannya, di pasar modal sendiri, terdapat berbagai ketentuan, jadi short sale ini secara tidak langsung tidak dapat dilakukan oleh para investor. Jadi harus melalui ketentuan-ketentuan
yang harus dihadapi. Kemudian juga investor dapat melakukan lending dan borrowing dana. Pada kenyataannya, investor tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Next. Nah, di sini ada rumus CAPM. RI atau return sekuritas sama dengan RF ditambah beta I atau sensitivitas return sekuritas terhadap return pasar dikalikan dengan RM atau return pasar dikurangi dengan return sekuritas yang bebas risiko atau RF. Next. Nah, di sini ada rumus CAPM menghitung beta. Jadi dalam pengukuran risiko ini terdapat beta yang dapat diukur untuk menentukan skala risiko yang dihadapi. Di sini terdapat rumus dari beta tersebut. Next. Kemudian adalah rumus CAPM untuk menghitung alfa. Alfa sini sama dengan alfa sama dengan E dikali RP dikurangi beta dikali R dikali RM. Next. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Di sini diketahui bahwa Abin mempunyai portofolio yang terdiri dari 2 saham. Di antaranya itu adalah BBNI dan RALS. Kemudian, untuk mencari alfa dan beta antara pengembalian portofolio dengan return pasar, maka kita dapat menggunakan pemisalan BBNI adalah 88% dan RALS adalah 12%. Kemudian, kita dapat mendapatkan tabel data yang memuat informasi sebagai berikut. Next. Nah, di sini ada tabel yang dapat kita lihat ya, bahwa di sini ada penjelasan mengenai tahun dari tiap-tiap saham. Kemudian juga di sini ada return saham BBNI, ada return saham RALS tiap tahunnya, dan kemudian juga ada return portofolio yaitu Y, dan juga return pasar yaitu X. Kemudian juga di sini ada jumlah dari return saham BBNI, return saham RALS, dan juga return portofolio Y serta return pasar. Di sini dapat terlihat bahwa expected return portofolio itu 29,21, sedangkan return pasarnya itu 21,7125. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan untuk mencari beta di sini. Next. Nah, di sini mencari beta itu tadi kan sudah disebutkan nilai 2571,31, kemudian kita bagi dengan 6978,18 sama dengan 0,368. Nah, nilai-nilai tersebut tadi sudah dimuat dalam tabel sebelumnya. Kemudian di sini untuk menghitung CAPM kita mencari nilai alfanya. Nah, nilai alfanya ini kita tinggal masuk di return pasar dan return portofolio ditambahkan dengan beta. Jadi hasilnya itu 21,23. Sehingga model CAPM itu 21,23 ditambah 0,368 dikali 21,71 dikurang 21,23 sehingga didapatkan return portofolio itu 21,4. Next. Nah, selain model perhitungan CAPM tadi, kita juga dapat melihat diversifikasi portofolio. Apa sih diversifikasi portofolio ini? Yaitu kita dengan memuat beberapa jenis saham dalam portofolio yang risiko yang ada perdagangan pasar modal. Yang utama itu ada risiko tidak sistematis dan risiko sistematis atau beta. Risiko sistematis ini yang dapat kita hitung seperti tadi, sedangkan risiko tidak sistematis adalah yang di luar dugaan dari perhitungan atau pengukuran risiko yang kita lakukan. Kemudian juga di sini terdapat risiko total. Dapat dilihat bahwa apabila semakin besarnya risiko beta, maka risiko total di sini akan mengalami penurunan. Karena risiko sistematis betanya juga akan menaikkan total dari risiko sehingga mengurangi dari risiko tidak sistematis. Jadi untuk melakukan hal tersebut kita dapat melakukan
melakukan salah satu cara yaitu dengan diversifikasi portofolio. Jadi dengan kita mempunyai berbagai macam jenis saham, maka tentunya risiko itu akan dapat dikelola dengan baik karena risiko-risiko yang ada itu berbeda sehingga saham tersebut dapat kita kelola dengan baik. Next. Nah, namun di sini untuk melakukan diversifikasi itu ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Jadi di sini ada covariance yang menjadi faktor yang dianggap lebih penting dari variance tingkat keuntungan pada saham-saham yang ada. Next. Nah, di sini ada batasan dalam diversifikasi. Nah, untuk titik-titik yang merah ini adalah covariance-nya. Jadi misalnya ada berbagai jenis saham atau variance-nya ini, kita dapat lihat ada titik-titik merah ini yang menunjukkan batas maksimal dari covariance saham yang harus kita kelola. Next. Kemudian Baik, selanjutnya ada capital market. Capital market line atau bisa disebut dengan garis pasar modal merupakan unexpected return dari portofolio yang efisien serta menentukan efisiensi pasar modal yang berguna untuk mengevaluasi performa portofolio. Berikut adalah CML line, di mana kemiringan CML seperti pada gambar tersebut memperlihatkan market price risk untuk efisiensi portofolio. Penambahan return yang dibutuhkan pasar setiap 1% penambah resiko pada portofolio diindikasikan dengan besar kemiringan garis CML. Untuk menghitung kemiringan garis CML dapat dengan menggunakan rumus berikut, yaitu ERP sama dengan RF dibagi SDR. RF merupakan tarif bebas resiko, SDP merupakan standar deviasi portofolio, IRM merupakan pengembalian atau imbal hasil yang diharapkan, lalu SDM merupakan standar deviasi pasar. Lalu ada perbedaan dari CML dan SML. Untuk CML sendiri merupakan garis pasar modal, sedangkan kalau CML sendiri merupakan security market line atau garis pasar sekuritas. Untuk resiko sendiri, CML didefinisikan sebagai total risk dan dihitung berdasarkan standar C. Sedangkan untuk SML merupakan resiko yang didefinisikan sebagai resiko statis dan dihitung berdasarkan beta. Lalu untuk CML sendiri, CML itu berdasarkan dari capital market theory, sedangkan untuk SML berdasarkan dari capital asset pricing model atau CAPM. Berikut contoh soal dari 15% dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%, slope CML akan sebesar 0,15 dikurang 0,08 dibagi 0,20 sama dengan 0,35. Dengan demikian, slope CML sebesar 0,35 ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% resiko portofolio, maka tambahan return yang disyaratkan oleh pasar sebesar 0,35%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah single index model atau model indeks tunggal. Single index model itu adalah dikembangkan oleh William Sharpe. William Sharpe menyatakan bahwa penyederhanaan model ini bertujuan agar hubungan antara masing-masing pasang sekuritas dapat dibandingkan dengan sekuritas satu sama lain secara tidak langsung melalui common factor atau market performance index. Sehingga teknik ini dapat meminimalisasi beban dari syarat input yang cukup besar dan perhitungan yang cukup sulit dalam peraturan macro risk mean variance. Selanjutnya adalah konsep single index model yang dinyatakan dalam matematis berikut ini, yaitu RI atau tingkat keuntungan saham I
sama dengan alfa I, yaitu bagian dari return saham ke I dan tidak berpengaruh pada perubahan pasar. Ditambah dengan beta I dikali RM, beta I adalah koefisien pengukur perubahan RI yang terdampak dari perubahan RM, lalu RM adalah return indeks pasar. Selanjutnya, single index model dalam menghitung return sekuritas itu membedakan return saham ke dalam dua bagian utama, yaitu yang alfa I, yaitu komponen independen terhadap return pasar, dan dianggap sebagai komponen return yang unik. Contohnya yaitu karyawan mogok kerja, perusahaan mengalami kebakaran, atau research and development. Lalu yang kedua adalah beta I, yaitu beta IRM, komponen return yang memiliki hubungan dengan return pasar. Contohnya, beta sekuritas sama dengan 1,5, sehingga ketika return pasar meningkat sebesar 10%, return saham akan meningkat sebesar 1,5 dikali 10%, yaitu 15%. Lalu adalah formula expected return single index model bagi sekuritas individual yang dinyatakan dalam matematis expected RI sama dengan alpha I ditambah beta I expected kali RM. Ini sebenarnya sama seperti konsep single index model yang di awal, cuma bedanya ini ada koefisien expected-nya. Lalu selanjutnya ada contoh soal expected return single index model bagi sekuritas individual. Diketahui indeks pasar memiliki expected return sebesar 25%. Sekuritas A yang independen terhadap pasar memiliki expected return atau alpha I sebesar 4% dan beta I-nya sebesar 0,75. Besaran return realisasinya adalah 26%. Maka expected return-nya sekuritas A itu dihitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu expected RI sama dengan 4% ditambah 0,75 dikali 25%, sehingga expected RI didapatkan 22,75%. Maka nilai return realisasi menurut SIM adalah RI sama dengan 22,75% plus EI. Kesalahan estimasinya sebesar 26% dari soal di atas, dikurang 22,75% sama dengan 3,25%. Selanjutnya adalah asumsi single index model. Kesalahan residu setiap sekuritas atau disebut sebagai EI dan return indeks pasar atau RM termasuk dalam variabel yang acak. Hal ini menyebabkan EI tidak memiliki korelasi dengan return indeks pasar atau RM. Secara matematis dijabarkan sebagai expected EI RM minus expected RM sama dengan 0. Lalu ada formula risiko single index model. Formula variance return-nya itu yang pertama ada sigma I kuadrat sama dengan expected RI minus expected RI kuadrat. Untuk yang RI-nya itu didapatkan dari alpha I plus beta I kali RM plus EI. Dan untuk yang expected RI-nya didapatkan dari alpha I plus beta I expected dikali dengan RM, sehingga didapatkan untuk formula varian return sekuritas berdasarkan SIM, yaitu sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat plus sigma EI kuadrat. Selanjutnya adalah contoh perhitungan varian return sekuritas berdasarkan SIM. Jadi yang di kolom paling pertama itu kolom bulan, ada bulan 1 sampai dengan 5. Lalu untuk kolom yang ke-1 itu disebutkan sebagai tingkat keuntungan saham atau RI. Kolom nomor 2 yaitu tingkat keuntungan pasar atau RM. Kolom ketiga itu RI yang diperoleh dari perjumlahan kolom 4, 5, dan 6, yaitu kolom 4 itu alpha I-nya, kolom 5 itu beta I kali RM, dan kolom 6-nya itu EI-nya. Sebagai contoh untuk di bulan pertama, diketahui kalau alpha I-nya sama dengan 2,6, lalu beta I kali RM-nya itu 7,8, dan EI-nya 2,6, sehingga didapatkan RI-nya adalah 13. Next. Lalu ada perhitungan selanjutnya, yaitu mencari sigma M kuadrat.
Untuk mencari sigma M kuadrat itu sebenarnya adalah RM minus expected R kuadrat dibagi dengan jumlah bulan yang ada. Sehingga didapatkan sigma M kuadratnya itu 160 dibagi jumlah bulannya adalah 5, sehingga didapatkan sigma M kuadratnya adalah 32. Untuk expected RM-nya didapatkan 40 dibagi 5 yaitu 8. Lalu setelah itu melakukan perhitungan mencari sigma EI kuadrat. Sigma EI kuadrat itu didapatkan dari EI minus expected EI pangkat 2, yaitu 23,66 jumlahnya dari kelima bulan tersebut, lalu dibagi dengan 5, sama dengan 4,732. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Untuk sigma I kuadrat adalah beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Sigma I kuadrat sama dengan 30,42 ditambah 4,732 dari tabel yang di kiri itu, sehingga hasil akhirnya adalah sigma I kuadrat sama dengan 35,15. Next. Selanjutnya adalah formula covariance tingkat keuntungan antar saham menurut single index model. Covariance antara saham ke I dengan saham ke J dalam model indeks tunggal dapat dihitung dengan melihat kesamaan respon saham ke I dan saham ke J terhadap return pasar. Secara matematis dinyatakan sebagai sigma I kali J sama dengan beta I, beta saham I dikali beta saham J dikali sigma M kuadrat. Lalu ada single index model untuk portofolio. Secara matematis itu didapatkan dari beta portofolio dengan alpha portofolio yang akhirnya mendapatkan expected return untuk portofolio itu sama dengan alpha portofolio ditambah beta portofolio dikali expected RM. Untuk variance portofolionya didapatkan yaitu sigma portofolio kuadrat sama dengan beta P kuadrat kali sigma M kuadrat ditambah sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat kali sigma EI kuadrat. Itu untuk sigma P kuadratnya itu didapatkan dari systematic risk, yaitu dari beta P kuadrat plus sigma M kuadrat, dan juga unsystematic risk. Bila investor mempunyai dana dengan proporsi sama pada N saham yang semakin besar, maka nilai term kedua menjadi semakin kecil dan mendekati 0, sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi hasil akhirnya yaitu sigma P sama dengan sigma M, sigma XI kali beta I. Selanjutnya adalah menentukan portofolio optimal. Dalam menentukan portofolio optimal terbagi menjadi 6 langkah. Yang pertama yaitu mengurutkan sekuritas dari nilai IRB terbesar ke terkecil. IRB dapat dicari yaitu IRB saham I sama dengan IRI dikurang RF per beta I. Lalu langkah kedua yaitu menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I. AI diperoleh dari expected RI dikurang RF kali beta I per sigma EI kuadrat. Untuk BI-nya dapat dihitung melalui BI kuadrat per sigma EI kuadrat. Lalu untuk langkah ketiga yaitu adalah dengan menghitung nilai CI. CI diperoleh dari sigma M kuadrat dikali sigma I sama dengan J sama dengan 1 kali AJ plus 1 plus sigma M kuadrat sigma I J sama dengan 1 kali BJ. Lalu tahap keempat adalah cut off point, yaitu nilai CI di mana nilai IRB terakhir harus lebih besar dari nilai CI. Tahap kelima adalah sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang memiliki nilai IRB lebih besar sama dengan dari IRB yang ada di titik cut off point-nya. Sekuritas dengan IRB yang lebih kecil dari IRB yang ada di titik cut off point tidak perlu diikutsertakan dalam pembentukan portofolio yang optimal. Lalu langkah terakhir yaitu proporsi untuk sekuritas ke I dalam portofolio optimal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu WI sama dengan XI per sigma K sama dengan J sama dengan 1 dikali XJ, di mana XI adalah beta I per sigma EJ kuadrat dikali IRBI minus cut off point-nya. Ini keterangan sebagai berikut, WI adalah proporsi sekuritas ke I, K jumlah sekuritas pada portofolio optimal, beta I adalah beta sekuritas ke I, sigma EI kuadrat adalah variance residual sekuritas ke I, dan IRBI adalah excess return to beta sekuritas ke I. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.